Bisa nggak sih cuan ratusan juta per bulan tanpa modal? Nah, gue tahu pasti banyak yang kaget sama judulnya. Tapi ya percaya atau enggak, memang ini kejadian gitu. Bisa untung sampai ratusan juta per bulan gitu ya. Yang modalnya enggak ada lah, modal dikit, tapi maksud gue benar yang benar-benar kecil. Nah, yang gue bahas kali ini adalah bisnis affiliate marketing, dan gue punya banyak study case-nya. Jadi gini, kita di IMEA itu kita punya sekian ribu affiliate, dan banyak banget ya antara mereka yang udah punya omset di atas 2 miliar. Coba lu hitung. Komisi affiliate itu rata-rata 10% guys. Jadi kalau 2 miliar, 200 juta. Yang 5M ada 500 juta sebulan, dan lu ngapain nggak ngemodal? Terus gimana caranya gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, ini yang mau gue bahas. Jadi rangkuman dari para top kreator yang ada gue pegang di MEA. Sebenarnya kenapa mereka bisa rame? Jadi gini, mereka tuh di awal biasanya mereka pilih salah satu dari niche, salah satu bidang. Contoh, gue punya afiliator yang mereka itu fokusnya adalah nge-review tentang lemari. Fokus lemari. Jadi yang dibahas apa ya? Cuman cerita lemari tiap hari gitu kan. Ada yang bikinnya baby and kids. Jadi kayak cerita popok, cerita pampers, cerita botol susu, cerita dot dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus satu niche? Itu yang dibahas. Karena gini, lu bayangin kalau ada orang review, hari ini dia review pampers, besok review lemari, nggak nyambung, dan lu kayak nggak terpercaya gitu. Tapi ketika dia memang spesialis lemari, jadi lu setiap hari udah sampai lemari, dan affiliate itu kan sebenarnya yang kita kerjain adalah nge-review ya. Kalian nggak akan punya tempat gede buat nge-review semuanya, jadi disitulah cuman satu gitu. Jadi kayak di afiliator gue yang misalnya lemari ya, jadi rumahnya sih lemari semua. lemari yang gini, kalau dia ngeliat ini lemari A, ini lemari B gitu kan. Caranya kayak gitu kan. Gimana caranya buat bikin orang percaya dengan kalian? Adalah dengan cara ya kalian terus melakukan seperti itu. Kalian menceritakan gaya kalian, dan kalian ceritakanlah versi kalian. Karena ketika lu bahas kayak contoh gini, gue banyak bikin video tentang bisnis online, jualan online. Apakah cara gue pasti paling benar? Enggak juga. Tapi ya itu yang gue alamin, itu pengalaman gue. Lu mau percaya boleh, lu kalau gak mau percaya ya udah, gue nggak rugi juga kalau lu nggak percaya. Gue cuma cerita, lu mau ikutin yuk, lu nggak mau ikutin bye bye gitu kan. Jadi lu bahas aja topik terus, dengan lu bahas topik tersebut, lu ceritakan dengan gaya lu, ceritain dengan angle lu. Di situ orang bisa ngeliat kok, orang bisa menilai kok apakah mereka perlu percaya sama lu atau enggak. Kalau misalnya lu mau percaya sama gue, ayo. Lu nggak mau percaya sama gue, ya udah gitu kan. Sesimpel gitu ya. Nah, dengan kita bahas topik tersebut, kita kasih riset, kita kasih pengalaman kita, di situ kalian bakal jadi makin ngerti. Dan uniknya ya, ini dari pengalaman pribadi sih. Jadi kayak ketika dulu gue jualan, gue pribadi, gue nggak mau bagi apa yang gue tahu. Gue cuma mau jualan buat produk gue sendiri. Kan sering banget ada orang yang kalau orang ngerti cara jualan laku, ngapain dia bagiin? Banyak yang kayak gitu ya. Udah aja jualan sendiri. Benar, gue pernah ngelakuin itu. Gue ngelakuin itu dari 2000 berapa? Dari kalau zaman offline 2006 sampai 2020. Artinya gue udah ngelakuin itu 14 tahun. Ketika gue cuma simpen sendiri, jujurnya adalah ilmu gue stuck. Gue jadi goblok karena ya udah, yang gue pikir cuma itu doang. Dan gue tuh dulu tuh paling sebel kalau gini, gue udah nemu satu cara, gue pakai, terus ada orang lain ngikutin. Langsung dalam hati gue pengen makin dalam hati gitu kan. Nah, terus ketika gue mulai membagikan, orang banyak ngikutin, tapi justru nggak tahu kenapa, karena gue ngobrol sama banyak orang, gue cerita sama banyak orang, gue sendiri menemukan kan, ketika gue cerita, kok gue jadi makin pinter ya, kok gue jadi nemu ya, oh gue jadi tahu nih kalau masalah bisnis ini masalahnya adalah begini. Ketika kita cobain cara A bisa, cara B nggak bisa, cara C bisa, ketika gue sendiri kagak bisa. Jadi ketika lo membahas terus, sekarang gue jadi makin ahli juga. Dan ngomongin affiliate, itu adalah satu bisnis yang kalau gue lihat itu beneran bisnis trust, alias kepercayaan. Semakin orang percaya sama kalian, semakin bagus. Nah, terus harus ngapain? Nah, yang perlu dilakuin adalah ketika lo membagikan, ya lo ceritakan dengan gaya lo mau bikin apa? Mau bikin konten, lo mau bikin live streaming, lakuin aja, gitu kan. Ingat, audio sama visual harus bagus. Jadi kalau bisa belajar sedikit lah basic-basicnya, cara buat konten, gitu kan, biar kebayang, gitu kan. Nah, terus setelah lo sambil bahas, nah lu perlu nyari nih, sebenarnya ada 3 jenis produk yang perlu diafiliatin, yang bisa diafiliatin. Satu, traffic booster, produk yang kalau lu jual itu banyak diskonnya, ramai, dan narik orang datang. Nah itu lu perlu cari. Tapi dengan pengalaman lu bakal nemu kok ada produk yang kayak gitu. Ada yang GMV booster, produk yang harganya mahal, cuannya gede.
Nah, ini juga perlu ada. Jadi jangan yang rame terus, tapi ada untungnya. Ketiga adalah ya produk yang kita memang lagi testing buat tahu kemana nanti larinya, gitu ya. Nah, lu perlu cari, jadi lu perlu bikin set produk namanya, set yang memang itu tuh adalah yang bagus-bagus yang kita mau jual. Nah, terus berikutnya yang bisa dilakuin adalah setelah lu udah bikin set, ya lu belajar. Belajarlah bikin cerita. Belajarlah mencari angle dari kayak contoh, kita lagi mau bahas lemari nih, gimana caranya ya biar lemari itu lebih menarik. Pembahasannya apa nih gitu kan. Nah, kayak gitu. Gitu ya, belajar ngomong, belajar bikin cerita gitu kan. Nah, udah gitu ya belajar ngelakuin ya. Dengan apa? Misalnya lu bikin live streaming, lu bikin konten, gitu kan, bikin gimmick gitu kan. Dan yang paling penting ketika main affiliate adalah show, tunjukin kelebihan produk itu apa. Jangan cuma ngomong, jangan bilang ini bagus, buktinya mana gitu loh. Kan orang suka gitu, ini bagus nih, ini gini nih, buktinya mana? Ketika lu bisa buktiin, nah itu bakal bikin orang lebih gampang percaya. Dan setelah orang percaya, gampang banget buat lu jualan. Karena apapun yang lu promosiin, jadi duit. Gitu kan. Memang sih duit gedenya ke seller, tapi kan dapat komisi 10%, lumayan dong. Tapi kalau miliaran, bener nggak? Nah, coba gue mau tahu sama kalian. Siapa di sini udah jadi affiliate? Ada nggak yang kita punya program timnya namanya inkubator affiliate? Ada nggak yang mau di inkubator biar jualannya makin laku? Ini khusus buat affiliate yang mau lu tulis di komen mau ikutan program inkubator. Nanti dikasih tahu gimana caranya.